Di Bojonegoro ada 430 desa sama kelurahan. Kalau satu desa itu kita kasih alokasi 10 sarjana, start 2023, maka 2027 akan ada 4.300. 2008 4.300 lagi. Terus nah itu akhirnya kan merata orang berpendidikan. Jadi kalau ditanya pendidikan bagaimana, bisa nggak membuka lapangan pekerjaan? Duh, yang ada justru orang berpendidikan membuka lapangan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan gitu. Sekitar 100 km dari kota Surabaya, terdapat kota kecil di Jawa Timur yang menjadi salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia, yaitu Kabupaten Bojonegoro. Berkah eksplorasi migas membuat Kabupaten Bojonegoro memiliki APBD hingga 7,4 triliun rupiah pada tahun 2023. Anggaran ini diperoleh dari dana bagi hasil eksplorasi minyak dan gas. Setidaknya ada 7 kawasan eksplorasi minyak dan gas yang terkenal di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Lapangan Minyak Banyu Urip, Lapangan Gas Jambaran, Lapangan Minyak Sukowati, Lapangan Minyak Tradisional Wonocolo, Lapangan Migas Kolibri, Pengembangan Migas Sukowati, dan Lapangan Alas 2 Timur Barat. Sebanyak 30% produksi migas nasional saat ini berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Tak heran jika julukan Bojonegoro sebagai kota ledre telah berganti menjadi kota migas. Tak semata memaksimalkan keuntungan untuk pendapatan daerah, eksplorasi minyak dan gas juga harus dirasakan warga Bojonegoro. Sekitar 1.311.000 jiwa penduduk Bojonegoro menanti kesejahteraan sosial. Apa saja aspek yang harus diperhatikan di kota migas agar bisa lebih maju? Hari ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Bojonegoro. Halo, selamat siang Ibu. Siang Mbak Tasya. Baik. Nah, kalau ngomongin soal Kabupaten Bojonegoro ini terkenalnya dengan kabupaten yang memiliki kandungan migas yang paling banyak. Bukan paling banyak sih, yang banyak lah gitu kan. Sekitar 20 hingga 25% cadangan minyak di Indonesia itu ada di Bojonegoro. Nah, ini memangnya seberapa besar kemudian sumbangannya kepada pendapatan daerah, Bu nih? Oh ya, oke. Sebenarnya produksi migas itu kan up and down ya. Nah, waktu itu kami sempat sampai 30% nasional. Mungkin sekarang sudah mulai turun sedikit. Nanti kan mungkin ada penemuan baru. Kalau bicara untuk peningkatan PAD-nya ya lumayan signifikan. Yang banyak adalah untuk mensupport APBD lewat dana bagi hasil. Jadi APBD kami disupport lewat dana bagi hasil. Jadi dalam konstruksi APBD itu ada namanya dana APBD yang unsurnya adalah dari PAD, yaitu penghasilan asli daerah. Jadi yang paling banyak kami dari dana bagi hasil itu dari migas. Berarti memang sektor yang menyumbang paling banyak untuk perekonomian itu kurang lebih adalah migas ini ya, Bu? Iya, karena perekonomian yang dana bagi hasilnya naik itu otomatis kami di pemerintah lebih banyak bisa melakukan beberapa terobosan-terobosan untuk penggunaan APBD yang secara produktif. Nah, jadi kebijakan kami tuangkan semuanya dalam sebuah perencanaan yang panjang, dan di situ agak fleksibel karena memang APBD-nya agak kuat ya. Nah, di luar sektor migas tentunya kami juga tidak bisa meninggalkan sektor dasar yaitu pertanian. Jadi meskipun kami migas terbesar dulu di Indonesia misal, tapi sektor ketahanan pangan kami kuatkan juga di Bojonegoro. Termasuk kemarin 2022 target tanaman padi kami melampaui target dari 850.000 ton menjadi 865.000 ton. Nah, itu artinya bahwa selain migas yang kemudian migas ini kan up and down ya, tidak bisa terbarukan, tapi kami concern untuk bidang-bidang usaha yang bisa terbarukan dan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal migas ini tentunya kan potensi investasinya lumayan besar berarti ya untuk perekonomian. Nah, ini sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, kalau migas ini memang pusat ya. Jadi kami ada namanya di bawah komando K3S dan itu ada di Kementerian ESDM dan juga ada di SKK Migas. Kalau perkembangan sejauh mana, kami kemarin selain misal orang yang terkenal misal Blok Cepu, ada Exxon di sana kan, ada juga Jambaran Tiung Biru itu milik Pertamina, dan sekarang baru lagi akan dimulai dilakukan explore itu ya, itu blok namanya Kolibri.
Nah, itu baru aja, tapi belum produksi. Artinya sudah ada 3 tempat. Nah, potensi-potensi yang lain kayaknya juga sudah ada. Kemudian itu data dari kementerian ya. Jadi memang sektor migas itu dari Kementerian Pusat. Nah, yang bisa impact langsung kami rasakan adalah dana bagi hasil migas yang untuk penguatan APBD kami. Oke. Nah, tadi juga sempat disebutkan kalau sektor lain yang juga ikut menopang perekonomian ini pertanian. Ya. Ini yang paling kuat apa berarti padi? Padi. Ya. 40% wilayah Bojonegoro itu wilayah kehutanan. Jadi selain padi, tentunya kami mendorong soal palawija, seperti jagung, kedelai, ketela. Nah itu kan untuk yang wilayah kehutanan itu, dan kami juga bersyukur bahwa pemerintah mempunyai kebijakan untuk masyarakat ikut serta di dalam pengelolaan lahan hutan yang ada di kawasan tersebut. Oke. Nah, kalau tadi soal pertambangan, tapi ternyata ada juga nih daerah pertambangan di Bojonegoro yang akhirnya dialihfungsikan juga jadi wisata nih, Bu. Oh ya, itu yang Geopark Wonocolo. Iya, Wonocolo. Oh itu ya, itu yang terkenal juga nih. Itu sudah lama sekali ya, zaman saya kecil sudah ada. Iya, Kalau masih zaman Belanda ya. Sekarang digali oleh masyarakat, jadi kayak seperti sumur tua gitu. Iya. Itu dikelola oleh masyarakat, dan di sana juga ada BUMD dan BUMN yang mengelola. Kami juga ada BUMD yang mengelola Geopark Wonocolo tersebut. Dan itu memang sudah turun-temurun ya. Jadi tidak modernisasi seperti yang disebutkan Blok Cepu, Kolibri dan seterusnya itu. Karena memang mungkin itu jadi daya tariknya gitu kan, terlihat tradisional gitu ya. Ya kalau Geopark emang salah satunya Bojonegoro yang ada Geopark. Oke. Tapi ada rencana nggak Bu ke depannya mungkin untuk buat destinasi wisata tapi pertambangan juga nih kayak gini? Belum ya, kami baru mau mencoba untuk misal pertukaran budaya. Nanti rencana tanggal berapa itu bulan Juli ya, tanggal 22 sampai 26 kami akan ada folklore festival yang akan diikuti 5 negara gitu. Nah, itu hanya untuk sektor wisata itu kami pengotas wisata lokal ya. Karena memang daya jangkaunya yang jauh kan beda ya. Mungkin kalau untuk additional bisa. Misal kalau orang mau ke Jogja mungkin belum lengkap sebelum ke Bojonegoro. Kalau bicara wisata ya hanya edisional mungkin ya. Jadi kami lebih pada penguatan industri rumahan yang berbasis kompetensi di masing-masing raw material yang ada di daerah. Jadi kalau misalnya mungkin dekat-dekat ini mau ke Bojonegoro bisa ke festival yang tadi ya Bu ya? Folklore Festival. Itu ya. tanggal berapa tadi Bu? 22 sampai 26 Juli. Oke. Mudah sekarang kami dilalui banyak kereta api dari Bojonegoro Surabaya. Hanya berhenti di Bojonegoro. Sekarang saya kalau ke Bojonegoro ke Jakarta tidak mengandalkan pesawat satu-satunya, tapi kami kereta api hanya 6,5 jam. 6,5 jam doang. Nggak terasa sekali. Nggak terasa. Sekarang main Media sosial ya, nggak terasa. Chatting nggak terasa. Tidur pun nggak kerasa nih 6 jam. 6,5 jam sangat tidak terasa. Oke. Nah kalau gitu ini kan transportasi juga kaitannya dengan infrastruktur ya Bu ya. Nah ini Ibu juga sempat dapat penghargaan sebagai Ibu Pembangunan Infrastruktur karena memang banyak membangun jalan-jalan selama menjabat. Ini berarti jadi salah satu program prioritas Ibu selama menjabat? Ya, salah satu program kami dulu itu adalah infrastruktur jalan. Nah setelah ini hampir 90% selesai, mungkin next kami mulai untuk infrastruktur pertanian. Ya soal penyokong, penyumbang tadi ya soal ketahanan pangan. Jadi dalam kurun 5 tahun ini mungkin hampir 1.000 kilometer lebih jalan yang kami bangun sampai ke basis desa. Jadi kami ada 430 desa, 28 kecamatan dan semua pemerataan desa-desa sudah kami bangun jalannya. Dan penghargaan atau julukan orang itu orang yang memberikan julukan sama saya Ibu Pembangunan. Ya mungkin karena percepatan pembangunan yang kami lakukan dengan melibatkan pemerintahan desa sehingga masyarakat yang menjuluki itu. Jadi saya tidak minta dijuluki, tapi dia bilang maksud saya Ibu Pembangunan. Oh ya sudah gitu. Mungkin karena percepatan pembangunan gitu. Nah, tapi kan memang infrastruktur ini juga penting ya untuk mungkin kemajuan ekonomi dan juga tadi program prioritas selanjutnya adalah dengan membangun SDM. Ini kan tentunya penting nih. Yeah. Nah, ini kedepannya strateginya seperti apa untuk meningkatkan SDM? Kalau untuk SDM kami buka peningkatan SDM topangnya dari sektor pendidikan ya. Jadi di Bojonegoro ada kami berikan bantuan beasiswa ada 4 macam. Yang satu beasiswa saintis itu seperti sains ya, sains itu kayak
STEM ya. Jadi kayak eksak lah, bahasanya eksak tuh ya kayak kedokteran, teknik dan seterusnya, IT gitu kan, pertanian, peternakan. Yang kedua ada juga beasiswa yang 1 desa 10 sarjana. Itu semua jurusan bisa, tidak hanya fakultas yang eksak ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk percepatan pembangunan kami memberikan beasiswa RPL, rekognisi pemberian lampu bagi perangkat desa, kepala desa dan pengurus BUMDes. Nah, karena seiring dengan undang-undang pemerintahan desa, maka SDM di basis desa itu kami kuatkan dengan memberikan beasiswa RPL desa. Dan konon kata Pak Menteri, satu-satunya di dunia adanya di Bojonegoro. Satu-satunya di dunia Satu-satunya di dunia ada di Bojonegoro itu RPL desa, dan kami kerjasama sama 4 kampus negeri, yaitu ada Brawijaya, kami ada UNESA Surabaya, UNS Solo, dan tes negeri Yogyakarta. Oh, ini kampus-kampus top 4, semua ya, nih. 4 ya. Makanya itu tadinya mereka bilang gini, wah rupanya berat juga ya. Saya sebagai kepala daerah, kepala desa maksudnya, saya sebagai pengurus sebagai perangkat desa saya ikut RPL. Waktu itu dipikir mereka akan santai, rupanya tidak ada santai. Cuma itu PTN gimana mau santai, mereka kualitas dan seterusnya. Apalagi PTS juga kita nggak boleh santai. Kalau kita namanya kuliah tetap harus ngikutin platform dan kurikulum yang ada ya kan itu. Jadi kuliah bukan sekedar mengejar tanda kutip ya sertifikat, gelar, tapi berkualitas. Nah setelah itu saya tanya sama dinas kami, bagaimana perkembangan di lapangan setelah kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes itu mengambil RPL, gimana sekarang di tataran kebijakan? Lebih cepat mereka merespon kebijakan dan lebih tepat dalam analisa. Jadi saya nanya sama kepala dinas yang ngurusin perdesaan kan, rupanya mereka menyampaikan kalau sekarang beda banget cara pandang dalam penyelesaian persoalan. Ini kan investasi juga jangka panjang kan. Betul. Nah, kembali soal apa yang dipersiapkan soal SDM. Di Bojonegoro ada 430 desa sama kelurahan. Kalau satu desa itu kita kasih alokasi 10 sarjana, start 2023, maka 2027 akan ada 4.300. 2008 4.300 lagi. Terus nah itu akhirnya kan merata orang berpendidikan. Jadi kalau ditanya pendidikan bagaimana, bisa nggak membuka lapangan pekerjaan? Loh, yang ada justru orang berpendidikan membuka lapangan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan gitu. Jadi, Bu boleh nggak Bu, kalau saya setelah nanti lulus saya mau kerja apa? Lah itu orientasi yang salah. Justru karena Anda sudah pendidikan, Anda mencari pekerjaan, termasuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, jadi mindsetnya harus berubah nih dari yang jadi karyawan harus jadi bisa jadi buka lapangan kerja juga. Ya, make it yourself. Jadi kayak dia mengupgrade dia sendiri kan. Nah, disitulah nanti akan tercipta namanya pribadi yang inovatif, pribadi yang misal kreatif, karena mereka sudah mempunyai latar pendidikan yang sangat memadai. Tapi RPL ini apakah lanjut sampai S2 lagi atau beasiswa sampai? Sudah. 2022 kemarin kami RPL S1, 2023 ini kami mulai S2. Oh, oke. Ya, tapi kami batasin memang karena tentunya berkaitan dengan kampus, kesiapan kampus, soal SDM dan seterusnya gitu. Jadi di dunia satu-satunya RPL itu adanya di Bojonegoro sampai ke S2, master loh. Sampai master. Gelarnya nambah nih dua master, master. Oke. Nah, tapi berarti salah satu juga pendidikan ini kan bisa juga untuk memerangi kemiskinan juga berarti ya, karena dengan pendidikan kemudian akhirnya bisa menaikkan taraf hidup mereka. Dan ini selain dari untuk pelajarnya sendiri untuk belajar ini, apakah ada bantuan lain misalnya untuk pedagang begitu? Oh, of course lah. Kalau itu di Bojonegoro itu kami punya Bank Perekonomian Rakyat, BPR namanya. Jadi di saat COVID 2020 itu BPR itu kami minta untuk mereka sebagai ikut penanganan soal ekonomi di saat COVID. Jadi mereka ada yang bunganya hanya 1% per tahun. Kami berikan subsidi bunga lewat BPR. Dan itu juga
termasuk untuk penanggulangan rentenir, kemudian bisa menumbuh kembangkan sektor ekonomi. Itu kami menggunakan lewat BPR yang dimiliki oleh Pemkab. Dia BUMDes ya. Maaf, BPR itu BUMD. Nah, ya, jadi kami punya BPR yang kami gunakan sebagai agen ekonomi untuk pemberian termasuk kartu pedagang produktif, subsidi bunga, dan juga untuk menanggulangi masyarakat yang kena jeratan rentenir itu kami bisa kami berdayakan dan kami berikan briefing dan kami entaskan dari jeratan-jeratan itu. Cuma sekarang banyakkan lagi pinjol yang banyak ya. Sekarang banyak pinjol. Tapi ya, mungkin tadi kan ada banyak pinjol nih. Apakah mungkin dari Pemkab sendiri ada meresponnya gitu? Sekarang Pemkab itu kami turun ke pasar-pasar tradisional untuk penanggulangan rentenir. Jadi, nah sekarang itu pinjolnya itu turun ke door-to-door ke rumah-rumah. Dan mereka turun ke rumah-rumah itu ngasih pinjaman. Nah, yang kami bisa lakukan adalah kami lakukan edukasi sama mereka bahwa ada program yang lebih lunak bank pemerintah yang lebih lunak dibandingkan dengan misal pinjol yang bunganya sangat mencekik, yang bunganya tanda kutip, yang bunganya sangat tinggi, sangat mencekik dan tidak rasional itu. Nah, kami hanya bisa edukasi kalau butuh modal silakan datang ke BPR dengan kami siapkan bunga lunak dan seterusnya. Itu yang kami bisa lakukan minimal untuk mengurangi pinjol. Tapi kadang-kadang perilaku masyarakat juga mereka di saat tergiur dengan tanpa guna, dengan quick realisasi itu kan. Nah, tapi mereka gitu kebanyakan kalau digunakan usaha kan produktif. Kalau digunakan konsumtif itulah yang mungkin jadi persoalan. Nah, tadi kan ada mention juga soal kartu pedagang produktif ya. Nah, ini program kartu ini bisa buat apa aja nih benefitnya nih Bu? Oh, macam-macam. Oh, itu ada untuk beasiswa juga. Jadi mereka itu yang beasiswa itu juga melampirkan kartu pedagang produktif, subsidi bunga, kemudian pelatihan. Kami berikan pelatihan juga. Ada 7 manfaatnya yang memiliki kartu pedagang produktif itu. Oke, tadi ada beasiswa juga, berarti ini sama kayak RPL tadi atau beda? RPL itu khusus untuk kepala desa dan perangkat desa. Maksud kami anak-anak yang mau kuliah satu desa 10 sarjana, mereka melampirkan kartu pedagang produktif, melampirkan kartu petani mandiri. Kami juga punya program KPM dan seterusnya. Jadi minimal mereka sudah kami identifikasi sedini mungkin kebutuhannya sehingga anaknya pedagang bisa kuliah, anaknya petani bisa kuliah. Gitu. Oke, berarti memang didukung ya dari anak-anaknya juga supaya bisa kuliah. Ya, begitu. Kami harus inline ya, kami persiapkan sampai kepada tahapan-tahapan. Maka kartu pedagang produktif itu hanya sebagai syarat untuk dilampirkan yang mengajukan beasiswa. Loh, kalau nggak punya KPM nggak punya KIS nggak lah itu, punya nggak kartu PKH tidak mampu, itu semua bisa digunakan. Minimal memang orang itu betul-betul adalah warga Bojonegoro dan sudah kita identifikasi. Oke. Nah, tapi nggak hanya untuk murid atau pelajar aja nih mungkin yang diberikan bantuan, tapi dari segi pengajarnya, dari gurunya juga ada dapat insentif juga ya Bu ya? Oh, kalau guru ya otomatis. Di Bojonegoro kami kemarin termasuk percepatan penanganan guru tidak tetap itu paling tinggi kami kemarin. Jadi hampir 3.900 kami guru tidak tetap kami angkat P3K. Ini kami sedang menunggu SK dari kementerian, nanti kita tekan sebagai P3K. Oke. Nah, mungkin Ibu kan sudah Ibu adalah bupati perempuan pertama nih di Bojonegoro. Apakah selama Ibu menjabat ini mungkin ada tantangan-tantangan tertentu nggak sih Bu sebagai perempuan gitu mungkin? Enggak lah, nggak usah dipikirin. Yang penting outcome-nya apa dan hasilnya apa itu kami tuangkan dalam misal kayak akuntability itu lewat BPK, kita opini wajar tanpa pengecualian. Misal soal pemerintahan kami lewat evaluasi Kemendagri, misal soal manajemen ASN kami lewat BKN. Itu semuanya pada tahapan-tahapan itu alhamdulillah Bojonegoro di atas rata-rata. Termasuk ada yang terbaik dan seterusnya. Sehingga menurut kami soal yang tantangan yang sifatnya persepsi itu nggak usah dimasukkan dalam sebuah program kerja. Terlalu detail kita bicara ke situ. Yang penting outputnya seperti apa. Oke, berarti
justru bisa langsung sat-sat nih kan? Iya dong, satu-satu ya, satu-satu. Oke. Tapi kalau misalnya ketika menyerap aspirasi masyarakat ini, berarti Ibu tipe yang seperti apa nih, Bu? Mau tipe seperti apa? Mau tipe turun, mau tipe live, mau tipe apa? Saya kombinasi aja. Kombinasi Waktu aja. COVID saya suka daring. Mm-mm. Waktu sekarang, kalau sekarang saya suka live di IG. Suka live juga Live ya? di IG ya. Jadi misalnya gini, kemarin kami memberikan satu kebijakan calon pengantin perempuan, calon pengantin kami berikan modal kerja. Oh, oke. Baru nih 2023 baru keluar peraturan bupatinya. Jadi calon pengantin nanti itu kalau satu orang dapat 2,5 juta. Kalau dia orang berjenggot dua-duanya dapat 5 juta. Tujuannya untuk modal kerja. Nah, setelah itu kami tidak lama lagi akan memberikan insentif makanan tambahan ibu yang memberikan ASI eksklusif. Baru akan kami bahas di peraturan bupatinya. Nah, biasanya saya bikin tulisan live ya tentang insentif pemberian makanan tambahan ibu ASI ibu menyusui eksklusif. Nah, itu pada ngikutin di TikTok ya. Jadi live. Jadi sebenarnya ringan-ringan aja zaman media sosial seperti ini kan gitu. Lebih mudah juga ya untuk menyampaikan kebijakan ini Ya, kan. kebijakan. Banyak salurannya. Ya bisa dilihat di IG itu banyak yang suka komentar juga kalau saya sedang kayak sosialisasi Oh gitu iya, ya. oke. Nah, tapi di sisa masa jabatan Ibu sampai 2023 ini Ibu ya? Iya. Oke. Ya. Apa nih mungkin PR besar untuk Kabupaten Bojonegoro ini yang kira-kira memang harus dibenahi? Betul. Kami dapat tugas dari Kementerian PUPR adanya bendungan Karangnongko yang di Kecamatan Margomulyo. Karena bendungan itu nanti kalau terbangun itu adalah program strategi nasional dan itu sekaligus untuk pengendali banjir termasuk juga untuk kebutuhan air pertanian yang tadi saya katakan soal ketahanan pangan. Itu yang kami benahi. Yang kedua ke depan kami sudah menyusun RPD rencana pembangunan daerah 2024-2026 ada 7 terutama SDM, kemudian kesehatan, kemudian masih green economy dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Bu, apa sih harapan besar Ibu untuk Kabupaten Bojonegoro nih ke depannya? Kami ingin penyumbang SDM yang maksimal di kancah nasional, baik SDM dari segi penelitian, baik segi dari atlet dan seterusnya. Dan kemudian kami juga ingin adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bertumbuh sektor pertanian, itu tetap menjadikan sektor andalan. Nah, sektor pertanian ini juga bukan hanya hulu, tapi juga termasuk olahan dan hilirnya. Jadi harapan-harapan tersebut juga semoganya bisa terwujud tadi dengan berbagai programnya ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana sudah datang di Nusaraya dan juga cerita-cerita soal Bojonegoro. Terima kasih. Oke, makasih. Kalau begitu, sekian episode Nusaraya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari kompas.com. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.